Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa hadha sayyidul mursalin, dan adapun ini Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, yaitu pemimpin semua Rasul-Rasul, wa khairul alamin, dan orang yang paling baik dari sejagat raya, a'lamul khalqi, yaitu paling alimnya makhluknya Allah, wa afdaluhum, dan paling utamanya makhluk Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi ajmain. Yaqulu, yaitu mengatakan oleh Nabi dalam doanya, la usi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak bisa menghitung akan puji-pujian atas dirimu ya Allah. Anta, engkau, kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji-muji atas zatmu sendiri. Yaqulu, Nabi mengatakan, ana la aqdiru an usni alaika sana'an anta lahu ahlun. Adapun aku, yaitu tidak mampu oleh aku akan bahwa memuji-muji aku atas engkau ya Allah dengan pujian yang engkau bagi pujian itu berhak adanya. Fadlan, lebih-lebih, apalagi min an a'budaka, daripada bahwa beribadah oleh aku akan kau, kama anta lahu ahlun, sebagaimana engkau baginya itu berhak adanya. Wa huwa alladhi yaqulu, dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqulu, yaitu Nabi yang bersabda, laisa ahadun yadkhulul jannata bi'amalihi, tidak ada seorang pun masuk ke surga dengan amal-amal perbuatannya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Nabi Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, wala ana, dan tidak juga aku, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali bahwa menaungi akan daku oleh Allah dengan rahmat kasih sayangnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang hamba pengen menapaki jalan kebahagiaan, pengen mengerti tentang hidup, sehingga dia pengen menuju yang maha hidup, maka ada langkah-langkah, tahap demi tahap yang harus dia lalui untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia harus menuju aqabatul ilm, menuntut ilmu dulu. Kalau pengen menuju Allah, kudu tahu dari mana dia berasal, kemana dia bakal kembali. Dia kudu tahu tentang Tuhan yang menciptakan dirinya dengan segala asma-asma dan sifatnya. Kudu tahu. Setelah dia tahu bahwa Tuhannya maha tinggi, maha suci, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba, Allah itu suci, tak menerima kecuali yang suci, yang boleh dekat adalah yang suci. Maka dia harus melangkah lagi, setahap lagi, namanya aqabatut taubah. Dia kudu taubat sama Allah. Nggak bisa kalau nggak taubat sama Allah, pengen dekat sama Allah, tidak bisa. Habis taubat enggak cukup, ternyata ada kendala. Lolos kendala, masih ada rintangan. Rintangan baru, ada khauf dan roja. Keenam, tahapannya adalah tahapan membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, semacam ujub, riya, kibir, dengki dah. Ini harus bersih. Dia harus tahu menuju Allah. Siapa Allah itu? Tuhan, pencipta sejagat raya, pencipta kita, raja di raja, yang keagungannya tidak batasnya, yang kebesarannya tidak ada batasnya. Semua yang merasa terpuji di hadapan Allah hina. Semua yang merasa dirinya kuat-kuat di mata Allah lemah. Orang pada mengata dianya kaya di mata Allah fakir. Ada yang mata dirinya kuasa dikjaya di mata Allah tak berdaya. Dia makhluk. Allah adalah luar biasa. Tuhan yang luar biasa, yang nikmatnya nggak kehitung. Ukur diri badan kita atas kebaikan Allah. Badan kita ini banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak penyakitnya. Pengennya diopenin oleh Allah, tapi kurang open sama Allah. Pengennya Allah peduli, tapi kita kurang peduli sama Allah. Siapa kita pengen diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah punya malaikat yang perhatiannya luar biasa. Ibadah tidak berhenti siang dan malam. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang bertasbih. Tiada berhenti dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Itu malaikat yang ibadah terus. Nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dia bakal bilang, Ilahi ma'abadnaka haqqa ibadatik. Allah, saya jujur, saya belum ibadah dengan maksimal. Padahal enggak berhenti dari ibadah. Itu mereka. Lah kita baru ngaji 2 kali aja udah merasa pintar banget. Begitu. Baru ibadah juga kemarin baca sholawat aja berkasnya 100 habis sholat. Udah merata hebat. Ya Allah. Yang mereka yang punya doa, ya Rabbana a'tarafna, ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna. Kalau lagi malas, kurang semangat, sehari paling dikit 25.000 kali. Itu lagi malas. Lagi semangat jangan tanya. Kayaknya kita lagi semangatnya juga belum dapat ini dari dulu. Semangatnya itu. Imam Al-Bayyumi, ulama besar Mesir, lagi malas setiap hari 100.000 kali bersolawat, lagi malas, semangat jangan tanya. Imam Syafi'i baca Quran Ramadan dalam sholat doang,
60 kali khatam sebulan. Di dalam sholat, luar sholat jangan tanya. Mereka kayak begitu sama Allah. Sebagai pertanggungjawaban rezeki, umur, hidup, pengen ngabdi sama Allah. Siapa kita? Kalaulah kita nggak pengen ngabdi sama Allah, aduh, orang model kayak kita nggak ada nilai. Apa yang mau dibanggakan sama Allah? Sholawat aja masih dihitungin 1000, kayaknya udah lewat deh. Begitu, baru juga 200, udah lewat aja. Begitu, udah main hitung-hitungan. Baca kagak gitu. Imamul Haddad baca Dalailul Khairat 10 kali khatam, sebuku 10 balikan dalam setiap hari. Imam Haddad, pengarang Simtud Durar, Habib Ali Habsyi 10 kali balikan Dalailul Khairat. Habib Abu Bakar Gresik, makamnya di Masjid Agung Gresik, 5 kali sehari semalam, 5 kali khatam. Mananya dohor sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Habib Soleh Tanggul 5 kali khatam, nyontoh gurunya. Kita alhamdulillah baca malam Kamis dibikin 5 kali, itu juga gak khatam-khatam. Dibikin 5 kali, dikredit. Ya udah begitu, gua udah hebat. Belum. Hebat dari mana? Udah ngaku paling surganya. Bukan milik kita, dah surga masih jauh. Jauh. Kita belum ada apa-apanya. Ngaji kita kalau semangat ada. Kapan? Kalau tahlilan ada besek. Itu kelas kita. Kelasnya udah begitu, kita katanya paling tingginya. Aduh. Ada yang lebih parah. Ngaji kagak, menilai yang ngaji. Kiainya dinilai. Itu lebih tinggi itu dari kiai. Kayaknya kuya-kuya kayaknya. Itu begitu, saudara. Ini apa kita ini? Malam hari ini kita mau mengaji tentang bagaimana pengabdian orang-orang kepada Allah yang nyiptain dia. Dan malam hari ini mau menutup kajian dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, mengutip hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi Abi Usamah radhiyallahu anhu, bagaimana Siti Aisyah bercerita, bagaimana Abi Usamah bercerita tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Kata Imam Ghazali, Sayyidul Mursalin, rajanya Rasul. Rasul di atas Nabi. Nabi itu dalam satu riwayat 124.000 orang Nabi. Itu paling topnya orang jadi Nabi. Nggak bisa diwirid. Itu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah hak prerogatifnya mengangkat orang jadi nabi. 124.000 orang nabi. Masih disaring tuh nabi. Ada yang lebih hebatnya namanya Rasul. Satu riwayat 315. Fathul Muin tulis itu di awal-awalnya. Dari 124.000 diperes, diambil 315. Diperes lagi itu. Untuk namanya diabadikan dalam Al-Quran 25 orang. Namanya 25 Nabi dan Rasul abadi sepanjang zaman. Dari 25 yang dalam Al-Quran ditinggikan lagi 5 orang namanya Ulul Azmi. Dari Ulul Azmi ini ditinggikan lagi 1 orang, gelarnya Sayyidul Mursalin. Dialah Habibuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu gelarnya Sayyidul Mursalin, rajanya para rasul. Apalagi nabi, apalagi orang biasa. Dua, nabi itu khairul alamin, makhluk terbaik sejagat raya, lebih tinggi dari surga, lebih tinggi dari arasy Allah, lebih tinggi dari langit, bumi, manusia, siapa aja. Dia mahallu nadharillah, tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Khairul alamin. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Jawharatut Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Dalam i'tiqad al-sunnah wal jamaah, makhluk terhebatnya makhluk sejagat raya, dibanding malaikat, dibanding arasy, dibanding kursi, dibanding surga yang dirindukan oleh banyak orang tuh surga, masih tinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya khairul alamin. Tuh Imam Ghazali. Mana lagi gelar siapa Nabi Muhammad? A'lamul khalqi, makhluk paling pinternya makhluk. Enggak ada makhluk yang paling alimnya makhluk kecuali Nabi Muhammad. Paling alim. Apa aja ada. Dalam surat Yasin Allah jelaskan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat pada Nabi Muhammad. Udah apa aja di Nabi Muhammad aja. Begitu di dalam satu tafsir imamin mubin, artinya Nabi Muhammad. Balik sama Nabi Muhammad. Mau apa ente? Nabi Muhammad. Mau apa ente? Nabi Muhammad. Apa aja dia paling alim. Ilmu kedokteran dia tahu, ilmu otomotif dia tahu, ilmu apa aja dia tahu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata negara dia tahu. Tata negara tahu. Muhammad. Apanya tahu? Salman Al-Farisi, orang Persia, dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman, kata Nabi, awas. Salman, awas. Ini Salman Al-Farisi dinasihati oleh Nabi. Hadisnya sahih. Salman ini sahabat hebat, 180 tahun umurnya. Salman, awas, jangan sampai engkau benci kepada saya. La tubghidni, jangan kau benci sama saya. Awas, jangan kau benci sama saya. Salman kaget, radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Salman, bagaimana mungkin ya Rasul, kami benci sama engkau? Aku ini dapat hidayah Islam dari engkau, melalui engkau dapat hidayah. Orang terkenal aku dari engkau. Mana mungkin ya Rasul saya benci sama engkau? Maka kemudian itu kata Nabi membilangin, enggak ada orang membenci Nabi Muhammad secara langsung, kagak ada. Membenci Nabi secara langsung kagak ada. Jadi bagaimana mungkin saya benci engkau? Kata Nabi, la tubghidul arab fatubghidani, la tubghidil arab fatubghidani. Jangan kau benci Arab,
maka itu akan menghantarkanmu menuju benci aku. Orang tuh banyak anti Arab, dia nggak sadar. Padahal itu ujung-ujungnya bisa jadi anti syariat Nabi Muhammad. Emang begitu dulu caranya. Arabnya dulu. Benci Arab aja nggak boleh. Apalagi kita benci anak cucunya Rasulullah. Bahaya. Emang begitu. Banyak. Begitu. Banyak. Itu begitu. Saya ada yang nanya dalam satu kesempatan. Kata orang itu ngomong begini. Saya mau nanya sama Ustadz nih. Ya baik. Mau nanya apa? Kata kita. Ada yang benci nggak Ustadz ini? Wah banyak ente mau nanya, ada yang benci. Banyak. Yang benci. Yang demen? Iya ada juga banyak. Begitu kata kita. Terus yang benci itu bagaimana? Saya jelasin. Melalui hadis itu. Nggak ada. Kalau mau jujur yang benci saya. Nggak ada. Katanya ada. Membenci orang sekeliling saya. Ntar dikata-katain orang sekeliling saya. Ujungnya sebetulnya membenci saya. Begitu. Mematahkan kaki tangan saya. Itu ujungnya realnya cuman gak terang-terangan. Kalau nyerang langsung habis dia. Diputer-puter. Si anu begini, anu begini. Itu ilmu orang membenci. Ujungnya malu sendiri. Begitu. Nabi itu nggak ada. Bilang Salman bingung sama Nabi. Bagaimana mungkin saya benci engkau Nabi? Nabi bilang banyak media yang bakal membenci saya kata Nabi. Di antaranya membenci Arab. Ujungnya membenci ulama yang dari Arab. Ujungnya membenci syariat. Ujungnya meninggalkan syariat. Ujungnya membuat kita benci Nabi Muhammad. Ujungnya. Maka kita harus hati-hati hidup. Banyak. Kita no comment. Nabi bilang, ahibbul Arab li salas. Anda kudu cinta sama Arab karena 3 faktor. Nabi, li'anni Arabiyun. Saya ini bangsa Arab. Kalau menghina bangsa Arab, menghina saya. Kan saya orang Arab, kata Nabi. Wal Quran Arabi. Quran itu bahasa Arab. Kalau Anda anti Arab, ujungnya ogah baca Quran. Ogah. Begitu. Ogah mau baca Quran. Bahasa ahli surga, bahasa Arab. Lah kan kita kudu baca Quran. Ini penting, saudara. Nabi itu kata Imam Ghazali balik. A'lamul khalqi. Orang paling alimnya makhluk Allah wa afdaluhum. Orang yang paling topnya makhluk Allah, Nabi hadir, ajarannya memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia, menjadi manusia seutuhnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga Imam Ahmad bin Hanbal, kalau malam Nabi tahajud, sering kita dengar dari para kiai-kiai sampai kakinya bengkak. Kita yakin kakinya bengkak tuh bukan 20 rakaat. Orang kita tarawih 20 rakaat belum ada yang ngalamin bengkak. Kalau habis main bola deh. Begitu. Berapa itu sholatnya? Wallahu a'lam. Nabi sampai kakinya bengkak. Begitu. Kan berarti sholatnya luar biasa. Waktu sujud.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bilang, Nabi itu doa kalau malam doanya begini. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Apa itulah uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsik? Ya Allah, kata Nabi nih, terjemah bebasnya, ampuni saya, maafin saya nggak mampu memuji-muji engkau dengan segala sifat-sifat dan asmamu yang sebenar-benarnya engkau berhak dengan pujian itu. Saya muji aja nggak bisa. Wong saya mau makhluk, engkau Tuhan. Ilmunya makhluk itu kalau dikasih sama Tuhan, yang dikasih tentu gak bakalan sama yang dimiliki yang ngasih. Lihat itu teman-teman yang kaya bagi duit yatim 1000 yatim, tanya sama dia. Atau nggak usah tanya, saya mau nanya saudara, orang kaya bagi yatim 1000 yatim, menurut saudara yang dibagi sama yang kagak dibagi banyakan yang mana? Hah? Yang nggak dibagi. Walaupun kata kita banyak, mesti banyak yang nggak dibagi. Orang zakat aja kebaca, ada orang zakat 2,5 juta. Berarti yang dia pegang berapa? Berapa? Zakatnya 2,5 juta. Hah? Berapa? 97.500.000. Banyakan mana? Yang dipegang. Tuh, Allah bagi ilmunya. Makhluk, Allah tuh punya sifat ilmu, ilmunya dibagi. Ilmu makhluk itu udah dibilang, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmunya makhluk itu dibanding dengan ilmunya Allah nggak ada apa-apanya. Sekuku hitam aja kagak. Ini Nabi yang ilmunya paling alim, apa aja tahu. Nabi bilang kalau malam, ya Rabb, jujur saya nggak bisa memuji-muji engkau, berterima kasih sama engkau yang sebenar-benarnya. Saya makhluk, apalagi ibadah dengan ibadah yang sebenar-benarnya saya nggak bisa. Wong ibadah saya apa yang kau ajarkan, itu yang saya tahu. Di luar itu saya nggak tahu. Wong makhluk. Nabi itu kelasnya, ama Allah maafin gue, gitu bahasa kasarnya. Tuh sholat malam sampai bengkak tuh ngapain? Taubat. Kita mau ya Allah, sholat malam tahajud 2 rakaat aja. Sholat apa itu? Hajat. Ya Allah, enggak taubat, enggak, kayak enggak ada dosa. Begitu. Udah tahu orang itu gedek sama kita, minta duit, dibagi enggak? Lah kagak. Tobat dulu, maafin ya, ntar dibagi kalau maaf. Sama Allah begitu. Maaf dulu dah. Ini Nabi, maka dibacaan doa tuh biasanya dalam doa, dalam Rabbil alamin lakal hamdu. Ya rabbakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik, subhanaka la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsik. Itulah bacaan Rasulullah. Lakal hamdu hatta tardo, macam-macam. Apa maknanya? Ya Rabb, hamba tak mampu muji-muji engkau, ngucapin makasih engkau dengan makasih yang sebenarnya, sebab saya hamba. Apalagi saya ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah, tak mampu. Maka Al-Quran mengatakan begini, saudara. Imamul Haddad jelasin di dalam Nasihatud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Apa itu Nasihatud Diniyah? Ihya Ulumiddin wa Ziyadah. Kata muridnya Imam Haddad, kalau ente pengen ngaji Ihya, udah ngaji Nasihatud Diniyah. Itu Nasihatud Diniyah Ihya plus. Udah di situ ada apa ya? Ada di situ tuh Nasihatud Diniyah. Karya Imam Haddad, peres semuanya. Nasihatud Diniyah.
Berangkat dari mana nasuddiniyah ini? Dari hadis Nabi seenceret. Nih Nabi ngomong gini doang, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Lillah wa li rasulihi wa li kitabihi. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu ketulusan. Tulus sama siapa? Sama Allah, sama Rasulnya, sama Al-Quran, sama imam-imam kaum muslimin, sama umumnya kaum muslimin. Nabi ngomong segitu. Kitabnya dikarang setebal yang saudara pegang tuh, terjemah Minhaj, Nasihud Diniyah. Dibalik dari ad-dinu an-nasihah, dibikin judul ad-dinu an-nasihah, dibalik jadi Nasihah Diniyah. Begitu. Jabarin sehadis dong dikit. Itu kita pelajari bertahun-tahun gak tamat-tamat. Begitu. Itu ilmunya umatnya Rasulullah. Gimana ilmunya Rasulullah? Di sana dibilang tuh, suka khotib Jumat bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak bisa. Kata Imam Haddad, kita takwa sama Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenarnya takwa? Kau hidup dari lahir sampai mati taat mulu, nggak pernah maksiat. Taat mulu dari lahir, itu namanya takwa sebenar-benarnya. Ya Allah, zaman kecilnya nyolong jambu, itu masih belum haqqa tuqatih. Berat. Maka Allah jelaskan fattaqullaha mastata'tum. Nggak bisa takwa sebenar-benarnya itu. Andai dikasih umur 1.000.000 tahun, tetap makhluk pengen takwa sama Allah. Wong Allah tinggi. Nabi ini ngaku lemah. Nabi ngaku lemah. Padahal Nabi itu kekasih Allah. Nih hebatnya Nabi Muhammad nih, hebatnya. Nabi ditawarin sama Allah begini nih. Kata Allah sama Nabi, ya Muhammad. Nabi ini ditawarin sama Allah, ya Muhammad, in syi'ta ja'altu amra ummatika laka. Kata Allah tuh sama Nabi, wahai Nabi Muhammad, kalau kau mau, pokoknya urusan umat ente suka-suka ente, terserah ente, saya nggak ikut campur. Terserah ente, urusan umat ente suka-suka ente. Maknanya ente pengen masuk surga, semuanya surga, pokoknya apa kek, kuncinya ente semuanya, terserah ente. Umatmu biar kaya semuanya, terserah ente, saya kasih kaya semuanya. Apa yang ente mau sama umat ente, apa yang ente rancang, plan apa buat umat ente, saya kasih seluruhnya. Mandat dunia buat umatnya sama Nabi dikasih. Nih alimnya Nabi, hebatnya Nabi. Kalau kita ambil, kalau kita ambil, itu kita, maka kita kagak jadi Nabi. Begitu, kagak. Begitu. Kita, Allah juga tahu model kayak begini nih. Udah lama. Begitu. Apa kata Nabi jawabnya? Kalau kau mau, ya Rasulullah, kau mau urusan umat ente di tangan ente, saya nggak ikut campur. Bagaimana? La ya Rabb, jangan. Ya Rabb, jangan kasih saya, jangan. Bal anta arhamu ila ummati minni. Jangan ya Rabb, engkau lebih sayang sama umat saya dibanding saya. Tuh alimnya Nabi, alimnya Nabi. Jangan nama saya, jangan ya Rabb,
Emang apa nggak mau? Lebih sayangan engkau sama umat saya dibanding saya. Begitu Nabi. Lebih sayangan engkau sama umat saya dibanding saya. Kenapa Nabi ngomong begitu? Nabi sadar. Nabi bashar, manusia, alam. Alam tuh hadis baru. Dan Allah tuh qadim. Rahmatnya Allah qadim. Rahmatnya makhluk hadis baru. Dikasih sama Allah. Dikasih. Maka kata Nabi, jangan. Saya mau makhluk. Sayangnya makhluk kepada sesama makhluk beda dengan sayangnya Khaliq kepada ciptaannya. Alimnya Rasulullah kayak begitu. Karena itu ketika tahajud, Nabi bilang, cara bahasa kita biar gampang, ya Rab, maafin aja, maafin. Saya pengen muji engkau, tapi apa daya, saya makhluk. Ilmu saya terbatas. Padahal ilmunya Rasul itu kan enggak ada lagi. Orang paling tingginya. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisu gharfan minal bahri. Semua Rasul-Rasul pada nyedot ilmunya Rasulullah saking alimnya. Tapi Nabi sama Allah masih ngaku belum punya apa-apa. Itu Nabi. Saya ini belum bisa memuji engkau ya Rabb. Belum. Apalagi lah ibadah. Dengan sungguh ibadah. Maka sampai kakinya bengkak itu. Takut belum maksimal ibadah. Ya Allah, kita baru baca sholawat 100. Paling hebatnya banget. Kayaknya gue udah hebat banget sholawatnya. Udah luar biasa. Belum, baru juga 2 hari. Itu hebatnya di mana? Kita orang ini nggak ada apa-apanya. Kelas kita ini kelas di mahabbah, saudara. Kelas di mahabbah, cinta doang dah sama orang soleh. Maka saya pesan sama teman-teman majelis, sama kiai mau cinta aja. Kiai mana ya? Jangan yang kita benci itu, dia bakal nyelamatin kita menuju surganya Allah. Nangis di akhirat. Sama kiai mah jangan dah. Apalagi sama dzurriyyah Rasulullah. Jangan. Dzurriyyah ini sama ini beda. Kita jangan. No comment. Kita disuruh oleh datuknya mencintai ahlul baitnya. Semuanya kita cintai. Semampu kita. Enggak dipaksa, manusia ada keterbatasan. Kita cinta ahlul bait. Enggak bisa. Dia safina, saudara. Dia perahu. Ahlul bait itu perahu. Ahlul bait itu kayak perahu Nabi Nuh. Kucing masuk selamat. Kucing, kebo masuk selamat. Masuk perahu Nabi Nuh. Kebo, sapi masuk selamat. Kanaan, anak keponakan Nabi Nuh, enggak masuk, enggak selamat. Kalau kita pengen selamat, ikut mahabbah kepada orang-orang soleh. Kita ini kalau nggak ada orang soleh, nggak ada. Nabi cuman pesan, wala takun khamisan. Jangan sampai jadi kita orang terakhir. Kelima, kiai bukan, santri bukan, jiping kagak, demen kagak. Habis dah. Kiai bukan, santri bukan, jiping bukan. Jiping tuh ngaji nguping Bang Adi. Gitu, mustami' namanya. Jiping kagak. Jiping nggak bisa. Demen kagak. Kita jangan. Sama kiai no comment. Dia punya dosa, tobatnya dia tahu itunya, ilmu tobatnya. Kita mau nggak tahu, ilmu ibadah aja nggak tahu. Kesempatan diterima ibadah kita, wallahu a'lam. Pengennya doang kita diterima. Moga Allah terima. Begitu. Tapi kiai taubatnya bisa, dia ada ilmunya, diterima sama Allah dia.
Jangan-jangan dia udah taubat, masih kita celak. Nggak ada bisa. Dosa kita gede. Dosa kita gede. Bahaya. Ini Nabi yang alim kayak begitu. Kata Imam Ghazali, gelarnya Sayyidul Mursalin, gelarnya Khairul Alamin, gelarnya A'lamul Khalqi, gelarnya Afdalul Khalqi. Kalau malam nangis sama Allah, maafin, saya belum ibadah benar. Nabi, kita baru ngaji sekali, udah paling benernya aja, enggak ngaji lagi. Gue udah lulus, ya Allah, lulus. Kita siapa? Kata Imam Ghazali ini lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Begitu juga Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ini yang dulu pernah jadi viral nih, hadis Nabi ini. Nah, karena kita kurang ngerti, begitu nyela orang akhirnya. Nih Nabi yang ngomong. Itulah memang video tuh repot. Video tuh repot. Jadi main potong-potong, akhirnya jadi ribut. Itu ilmunya YouTuber, ilmunya. Jadi repot. Nih Nabi ngomong begini nih. Laisa ahadun yadkhulul jannata bi amalih. Kata Nabi, kagak ada barang satu orang pun yang masuk surga dengan ibadahnya. Enggak ada jaminan tuh orang masuk surga dengan ibadah yang dikerjakan. Begitu. Enggak ada. Ibadah kita yang kerjakan, enggak ada jaminan dapetin surga. Sahabat ketika ngomong begitu, wong nabinya, tidak ada seorang pun yang dapetin surga dengan ibadah yang dikerjakannya. Nabi tuh, sahabat ketika mendengar Nabi, seorang pun, Nabi Muhammad orang juga, dia nanya sama Nabi, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau, enggak masuk surga dengan ibadah, enggak ada jaminan dengan ibadah. Iya, wala ana, kata Nabi, saya dengan ibadah yang saya kerjakan, tuh Nabi, ya, begitu, kecuali Allah kasih rahmat. Jadi orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatan ila rahmat. Maka Ibnu Athaillah tuh bagian ini nih diangkat dalam kitab hikamnya pada poin pertama. Kata beliau nih, Ibnu Athaillah nih, hebat Ibnu Athaillah. Hebat. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara pertanda orang yang berpegangan sama ibadah bakal frustasi ketika ngalamin gagal. Sampai dia dibilang sama temennya, gua punya ratib, ini udah lecek, lu buat tidur, tapi dagang masih payah. Patokannya pun itu rahmat Allah. Lu baca ratib aja udah luar biasa. Allah gunakan lidah ente bukan untuk nyela orang, untuk zikir. Itu luar biasa. Nikmat dari Allah itu. Nikmat. Ngaji jiping, kita nggak ngegibah orang, istirahat. Itu nikmat dari Allah. Andai ilmu kagak dapat. Kata Nabi, nggak ada orang yang masuk surga dengan ibadahnya, kecuali masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dari rahmat Allah itu dijadikan muslim lah dia. Dari rahmat Allah sudah muslim, dia pengen menuntut ilmu dia. Dari rahmat Allah itu pengen ibadah dia. Kita kuat ngaji bukan karena apa-apa. Kaki emang punya kita. Ini rahmat Allah kaki ini.
Mata kita bisa lihat kitab Minhajul Abidin. Emang punya kita? Hadiah gratis dari Allah, rahmat Allah. Begitu. Semuanya rahmat Allah. Nyawa dari Allah. Cabut aja nyawa, udah nggak bisa apa-apa kita. Begitu. Semuanya. Maka jangan sombong. Bergantunglah sama rahmat Allah. Nabi itu bergantung sama rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Dijelaskan. Innama ana rahmatul muhdah. Aku ini rahmat Allah yang dihadiahkan di alam semesta ini. Maka orang harus bergantung sama Nabi Muhammad. Jadi pintu kita menuju Allah lewat Rasulullah. Pintu tercepat menuju Rasulullah lewat pintu VIP, baca sholawat. Enggak ada cara. Baca sholawat biar kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ini lampu nyala ini di Bayoran ini. Ini gardunya di PLTU Muara Karang. Jauh tapi nyala. Kenapa? Masang meteran. Biar kata kita tinggal di Muarangke, enggak masang meteran, rumah kita gelap, enggak nyala. Biar kita jauh dari Madinah, asal baca sholawat yang banyak, itu nyala kita, nyala. Dekat sama Nabi Muhammad, dekat. Biar kata kita tinggalnya di Mekah, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, enggak memasang meteran. Saya selanaron data lahab. Itu begitu. Maka kita jangan jauh-jauh